Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 IPA dan IPS. Kali ini Senin 27 Juli 2020, Ibu masih membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Perhatikan dengan baik-baik ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu ingin kalian kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu masih membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan serta terampil menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan bekerja sama mandiri dan komunikatif selama proses pembelajaran. Sebelum kita memulai, Ibu ingin kalian menggambarkan perasaan kalian di buku tulis kalian seperti biasa. Gambar emoticon, silahkan. Sudah? Baiklah, kita beralih ke pelajaran selanjutnya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pada video YouTube sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Perhatikan paling atas itu ada hal, lampiran, kemudian Jakarta. Itu. Tulisannya itu benar ya, seperti itu. Kemudian YTH, yang terhormat titik, kepala bagian personalia, PT-nya karena singkatan jadi huruf kapital. Aturan tadi kepala bagian personalia, kepala K-nya kapital, kemudian bagian B-nya kapital, personalia P-nya kapital. PT karena persingkatan dari perseroan terbatas, saat itu benar kapital. Tidak pakai titik karena itu nama bukan nama singkatan, tapi dua kata jadi satu, disingkat saja. Kemudian job surabaya.com itu harusnya J-nya kapital. Jalan Tegangan 20 di tempat. Itu benar ya kalimat namanya kepala suratnya. Kemudian berdasarkan iklan yang dimuat di situs jobsurabaya.com tanggal 13 Februari 2020 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan PT Job Surabaya membutuhkan karyawan dalam bidang produksi, maka saya dengan yang bertanda tangan di bawah ini, nah itu ada kalimat yang salah. Itu harusnya berdasarkan iklan yang dimuat di situs Job Surabaya, J-nya kapital. Kemudian tidak usah ditulis tanggalnya lagi, langsung saja jobsurabaya.com, 13 Februari 2016. Yang isinya menyatakan bahwa perusahaan PT, nah Job Surabayanya J-nya tetap kapital ya, karena nama perusahaan. Membutuhkan karyawan dalam bidang produksi. Makanya setelah kata maka itu kita kasih koma di situ. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Kemudian di bawahnya ada nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan, status. Itu terlalu banyak. Nanti kita akan lampirkan di dalam yang setelah surat lamaran pekerjaan, data pribadi nanti kita masukkan situ, daftar riwayat hidup. Kemudian tuh penulisan nama harusnya huruf kecil, tapi kalau di sini benar karena itu titik, dia membuka kalimat baru. Tapi Ibu minta nanti kalian titik 2. Kemudian N-nya kecil, huruf kecil, kemudian tempat T-nya kecil, tempat, koma, tanggal lahir. Kemudian alamat A-nya kecil. Kemudian pendidikan terakhir P-nya kecil. Statusnya tidak usah ditulis, nomor handphone tidak usah ditulis. Jadi yang ditulis hanya 3 item saja, yaitu nama, itu namanya pemberian identitas ini ya. Nama, tempat tanggal lahir, tempat, koma, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, itu depannya semuanya huruf kecil semua. Kemudian titik 2-nya harus sejajar. Ari Setiawan, S-nya harusnya kapital karena inisial. Surabaya nama kota harusnya huruf kapital, koma,
Jangan jauh-jauh itu komanya, harus mendekat. Surabaya di belakang huruf A, koma. 18 Juni itu benar seperti itu. Jalan Melati Merah nomor N, N-nya kapital. Melati M-nya kapital, Merah M-nya kapital. Nomor N-nya kapital, 2 S, S-nya Surabaya, huruf kapital. Kemudian pendidikan terakhir, S-nya Surabaya nama kota. Kemudian nama provinsi ini ya. Kemudian jurusan mesin industri, boleh, tapi J-nya jurusan kapital, M-nya kapital, I-nya industri kapital. Gitu. Kemudian di bawahnya setelah pemberian identitas, tadi kan sudah ada kalimat pembuka ya. Berdasarkan iklan yang dimuat, nanti cek lagi sebelum Ibu mengajarkannya seperti apa. Selanjutnya, bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin sebagai pertimbangan, saya lampirkan, boleh dilampirkan di situ. Ini benar ya penulisannya ya. Kemudian bawahnya kalimat penutupnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini. Lamaran kerja ini saya ajukan atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih hormat saya. Ini benar ya. Nanti silakan ada tugas setelah ini. Tadi tolong diperhatikan baik-baik Ibu menjelaskannya seperti apa. Ini ada contoh satu lagi. Kita sandingkan tugasnya. Apa yang salah nanti tinggal kalian tulis ulang, kalian bandingkan dengan surat yang kedua ini, contoh surat pekerjaan. Nanti tolong Ibu minta tolong diperbaikan. Kita perhatikan soal berikutnya. Bagaimana kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut? Dari teks yang tadi, yang 2 surat lamaran pekerjaan, nanti kalian bagaimana kalimat yang digunakan, bagaimana penggunaan kata bakunya, nanti dijawab ya soal ini. Bagaimana penggunaan ejaannya, bagaimana penggunaan tanda baca dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, nanti kalian jawab setelah video ini. Sebelum selanjutnya, ini ada berbagai sumber untuk ini yang kalian referensi, kalimat pembuka berdasarkan iklan, berdasarkan informasi, berdasarkan pengumuman resmi, berdasarkan permohonan instansi pada sekolah atau inisiatif sendiri. Nanti silakan dibaca. Selanjutnya, ini ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan sebagai berikut. Bahasa surat harus baik dan benar, harus menggunakan kata-kata yang sopan, harus berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian tulisannya harus bersih dan mudah dibaca. Ingat ya, Ibu nanti tugasnya tidak mau ada coretan, tip X, harus rapi dan bersih di kertas folio nanti tugasnya ya. Kemudian melengkapi surat dengan bahasa normal, bahasa surat seperti unsur hal tempat. Nah, itu tadi yang Ibu sudah jelaskan di sebelumnya. Pada pembelajaran ini juga Ibu sudah menjelaskan. Selanjutnya, soal kalian, tugas kalian pada pertemuan kali ini yaitu memperbaiki kedua surat lamaran pekerjaan pada kaidah sistematika dan kebahasaan yang benar. Kemudian tulis di kertas folio dengan rapi. Setelah itu kalian kirim ke Google Classroom seperti yang sudah Ibu sediakan. Nanti kirim ke situ, buat tulisannya dengan rapi. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah, nanti Ibu kasih detail pertanyaannya di dalam GCR tersebut. Terima kasih anak-anakku. Ada pertanyaan? Nanti silahkan boleh tanya di Ibu langsung di chat atau di grup Google Classroom. Sampai di sini pertemuan kita pada Senin 27 Juli 2020. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke sekolah, dapat belajar. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.